Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Al Zaitun buka suara, semakin jelas dan terang benderang. Paham apa yang dibawanya? Mohon kami berharap kepada MUI, Menag, Depag sekalipun agar menyaksikan tayangan kali ini, karena ini sangat miris dan khawatir, apalagi sudah menyelisihi ajaran-ajaran yang telah Nabi SAW tetapkan. Baik ikhwafillah, sebelum kita putar videonya, di sini ada tanggapan dari Syekh Al Zaitun, kemudian menjawab Id Al-Fitri di Al Zaitun tenang dan tentram. Syekh Al Zaitun menjawab Idul Fitri di Al Zaitun tenang dan tentram. Nah, di sini ada deskripsinya, ikhwafillah, bisa kita lihat bersama. Tausiah Syekh Al Zaitun Profesor Dr. AS Panji Gumilang ba'da Salat Jumat 28 April 2023 di Masjid Al Hayat menjawab semua polemik yang beredar di masyarakat tentang ibadah salat Idul Fitri 1444 Hijriah di Al Zaitun. Mari simak. Ikhwafillah, orang ini menganggap bahwa kitalah yang membuat polemik. Padahal apa yang sebenarnya terjadi justru merekalah yang kemudian menyelisihi daripada aturan yang telah Nabi SAW tetapkan. Baik ikhwafillah, kita akan langsung saja putarkan videonya terlebih dahulu agar kemudian para MUI, kemudian Menag sekalipun dan Depag sekalipun agar melihat tayangan kali ini bagaimana sangat miris ikhwafillah kita melihatnya. Silakan. Saya ingat karena ditanya orang, ini mazhab apa? Katanya yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno. Bung Karno mazhabnya. Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Baik ikhwafillah, kita sudah saksikan bersama. Imam madhab yang kemudian diikuti bukan Imam Syafi'i. Dia belak-belakan mengatakan bahwa imam madhabnya itu adalah Bung Karno atau Ahmad Soekarno. Kita fikih apa yang ditulis oleh Bung Karno? Apakah Bung Karno ini sebagai mufasir? Apakah Bung Karno ini sebagai mutarjim hadis Nabi SAW? Atau apakah Bung Karno ini sebagai mujtahid? Tidak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa Bung Karno ini mufasir, mujtahid dan lain sebagainya. Ikhwafillah. Tetapi kenapa saudara merujuk kepada Bung Karno sebagai imam madhab? Apalagi di bawahnya sudah banyak pengikutnya. Ikhwafillah, ini kita miris melihatnya. Dan katanya kenapa dia mengikuti madhab Bung Karno? Karena Bung Karno pernah masuk ke satu masjid Muhammadiyah, di dalamnya itu ada sekat-sekat antara laki-laki dan perempuan, dan itu perbudakan. Ikhwafillah, nauzubillah min dzalik. Bukan seperti itu konsepnya. Islam mengajarkan kehati-hatian, Islam mengajarkan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Laki-laki ya dengan laki-laki beribadah, perempuan dengan perempuan beribadah, bukan untuk pesta ibadah itu, bukan untuk kumpul kebo ibadah itu, akan tetapi harus ada aturan. Aturan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Itu kehati-hatian agar terjaga, bukan mendiskreditkan perempuan atau menjadi pandangannya hina kepada perempuan. Bukan seperti itu konsepnya. Justru dalam Islam itu perempuan kemudian diangkat derajatnya ikhwafillah. Sebelum yang kemudian Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terkenal dengan masyarakat jahiliyah. Dengan adanya Islam, wanita kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya, bukan menghina perempuan, bukan mendiskreditkan perempuan, bukan memandang perempuan itu terhina dan sebagainya. Bukan seperti itu. Maka kalau misalkan pemikiran seperti ini bahaya ikhwafillah, sangat-sangat bahaya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ikhwafillah. Dia melamun, katanya datanglah Soekarno. Kita akan simak videonya, silakan ikhwafillah. Kemudian saya ngelamun.
seakan-akan berjumpa Bung Karno. Panji Gumilang, kamu berlebihan. Mengapa berani meletakkan wanita di soft depan? Terima kasih, Bung. Mungkin umurnya sama. Tatkala Bung Karno wafat kan 71. Saya hari ini 77, tuaan saya kan. Ya, Bung. Tunggu dulu. Jawaban nanti ada. Tapi sekarang mau dilemparkan lagi. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Dikasih aplaus. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uan nih. Ini sangat berbahaya dan miris kita melihatnya, ikhwafillah. Dia seakan-akan melamun dengan Soekarno, lalu kemudian dia berdialog. Apalagi dia katakan tadi, na'udzubillah, satu waktu akan ada khotib dari perempuan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, yang tidak diajarkan oleh para sahabat Nabi, yang tidak diajarkan oleh para tabi'in, lalu kemudian diadakan semacam ini, ikhwafillah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah MUI, Depag, Menag akan berdiam diri saja? Lalu kemudian tidak ada aksi untuk meluruskan hal yang demikian. Atau misalkan paling tidak diajak untuk berdialog. Kalau misalkan ada indikasi lalu kemudian penyimpangan, maka jangan segan-segan tutup. Ini meresahkan. Apalagi ini sudah belak-belakan dia mengatakan demikian. Yang jelas menyelisihi daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi daripada apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah MUI kemudian Menag atau Depag akan berdiam diri? Maka hemat kami dan saran kami agar adanya dialog. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang kemudian menyesatkan, lalu kemudian hal yang menyimpang, maka jangan sungkan-sungkan untuk menutup daripada kegiatan-kegiatan yang menyimpang ini. Apalagi kalau misalkan kita tampilkan video berikutnya, ikhwafillah, ini semakin ngeri luar biasa. Kita saksikan bersama. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dokumentari, najis amat itu perempuan. Seolah-olah dia sudah menantang Depag. Kalaupun Depag marah, ya biarkan saja. Padahal Depag belum apa-apa ini. Apalagi kalau misalkan nanti Depag memberikan tanggapan, maka dari itu ini PR bersama, wabil khususnya MUI, Depag ataupun Menag sekalipun yang memiliki otoritas, agar secepatnya mengambil tindakan. Minimal tindakan ini yang pertama, panggil mereka, kemudian diajak diskusi. Kalau bisa diskusinya di ruang terbuka dan di live-kan, agar orang-orang pengikutnya pun juga tahu dan paham bagaimana maksudnya. Kemudian sampaikan kebenaran itu. Wahai orang-orang yang memiliki otoritas. Agar apa? Agar nanti di kemudian hari, orang-orang yang kemudian awam di dalam beragama, agar terselamatkan. Karena ini sudah menyalahi daripada aturan yang telah Nabi SAW tetapkan. Ini yang menjadi bahaya. Maka dari itu, Menag, MUI, atau Depag sekalipun, agar memanggil, kemudian berdiskusi, paling tidak. Kalau misalkan ditemukan hal-hal yang menyimpang, maka jangan canggung-canggung agar menutup ajaran yang kemudian menyimpang itu. Ikhwafillah, semoga MUI, Menag, Depag agar merespon hal ini, karena kalau misalkan hal ini dibiarkan, bagaimana generasi-generasi penerus Islam. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.